Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan banyak yang menyarankan saya masih pakai jaket dulu saja karena memang ya posisi puncak memang lagi tiris-tirisnya teman-teman. Apalagi akhir daripada babak pertama ini saingan terdekat yaitu Persija Jakarta masih berkedudukan satu sama dengan PSBS Biak, yang mudah-mudahan hasil akhirnya bisa tetap draw juga atau bisa menang PSBS Biak gitu ya. Ya mudah-mudahan lah, tapi apapun hasil dari Persija ya Persib tetap ada di posisi puncak teman-teman. Nah ini juga banyak yang masih penasaran dengan laga yang kemarin. Katanya ada beberapa momen Bojan Hodak sama sekali tidak berkomunikasi katanya dengan asisten pelatihnya maupun pemain. Apakah benar atau tidak? Katanya ya benar teman-teman, walaupun ya peraturannya tidak dilarang gitu ya, kecuali ya datang langsung ke ruang ganti atau mendatangi bench pemain itu memang dilarang, tidak boleh. Namun kalau untuk menggunakan alat komunikasi tidak dilarang, namun tidak dilakukan oleh Bojan Hodak. Nah ini juga saya punya cerita unik teman-teman kemarin. Jadi kenapa pada saat kemenangan itu Igor Tolik mengatakan kemenangan Persib didedikasikan untuk Bojan Hodak kalau menurut Igor Tolik gitu ya. Kenapa? Karena ya semuanya Coach Bojan ternyata katanya sehari sebelum pertandingan itu sudah menyerahkan seluruhnya, percaya kepada Coach Igor, yang mana besok saya tidak akan intervensi apapun, tidak akan memberikan nasihat-nasihat katanya. Jadi semuanya saya percayakan kepada Igor Tolik menurut Bojan Hodak. Jadi ya murni Bojan Hodak kemarin hanya menyaksikan laga Persib Bandung menghadapi PSM dari bangku penonton saja, dan memang benar gitu ya, walaupun tidak ngopi, kebanyakan minum air mineral, tapi yang jelas ya Bojan Hodak hanya melakukan tugasnya sebagai penonton biasa kemarin teman-teman. Jadi tidak ada komunikasi apapun, tidak ada kirim-kiriman WA ataupun pesan apapun gitu ya, baik ke pemain maupun kepada Coach Igor. Dan kemarin murni Igor Tolik memimpin perdana menjadi pelatih kepala Persib Bandung walaupun sehari, yang mana tidak ada intervensi daripada Bojan Hodak. Nah inilah makanya banyak yang mengapresiasi, termasuk kita juga, yang mana ya Bojan Hodak begitu apa ya istilahnya tuh legowo gitu ya, kalau memang dia dihukum dia terima gitu. Nah ini juga sama dengan beberapa kali pertandingan yang mungkin ada wasit yang harusnya lebih netral atau lebih pro ke Persib Bandung, dalam artian positif ya, maksudnya kalau itu pelanggaran harusnya pelanggaran tapi didiamkan. Nah ini makanya Bojan Hodak sendiri sudah tidak mau berbicara dengan wasit karena mendapat teguran, katanya ini teguran ya secara lisan gitu ya, tidak ada denda namun hanya teguran secara lisan bahwa jangan terlalu ya menjelek-jelekan wasit kita, karena kita juga sedang dalam fase pemantauan oleh FIFA katanya teman-teman. Jadi ya mungkin itu teman-teman kemarin, makanya Bojan Hodak saya tidak mau berbicara tentang wasit karena takut gaji saya dipotong dan keluarga saya atau istri saya bisa marah katanya. Nah ini memang benar begitu adanya, karena Bojan Hodak bukan pelatih yang menutup-nutupi, kalaupun ingin setidaknya nyirikan atau istilah nate ya, kalau untuk berbicara ya memang apa adanya dan belak-belakan gitu aja. Jadi tidak pernah nutup-nutupin lah apa yang sedang dirasakannya. Jadi kemarin sudah full gitu ya, atau memang sudah semuanya diserahkan kepada Igor Tolik. Jadi biar tidak penasaran lagi ya, selama ini tidak ada komunikasi apapun selama jalannya pertandingan teman-teman. Nah untuk pertanyaan yang kedua ini juga masih masalah wasit, katanya tetap kalau yang kalah mah Sagala Karasa gitu ya. Pelatih daripada PSM Makassar Bernardo Tavares ini mengatakan bahwa ya seharusnya kalau untuk golnya kita harus cek VAR, kata
pelatih PSM, karena di situ ada beberapa momen yang katanya sebelum terjadinya gol harusnya PSM juga mendapatkan penalti atau pelanggaran di kotak penalti gitu, dan ini pun ya harusnya dicek tapi wasit tidak mengecek VAR. Nah ini yang disesalkan saja, tapi sejauh itu atau selepas itu perjalanan menarik ya, kita juga apresiasi katanya untuk perjuangan dari skuad PSM Makassar. Nah ini juga menjadi menarik gitu ya, karena di situ ada Dava Salman, yang mana kalau teman-teman yang nonton via live streaming di video.com itu ada gambar Dava Salman yang dipajang gitu ya pada saat akan menghadapi Persib Bandung. Nah ini ya ternyata ya mudah-mudahan musim depan ke Bandung gitu atau bagaimana. Nah ini kita lihatlah untuk perjalanan seorang pemainnya, apakah memang ditakdirkan ke Persib Bandung atau tidak gitu ya. Dan ini juga mengenai Mark-Klok teman-teman, yang mana kemarin kan ada sedikit masalah, ternyata masalah hamstring katanya. Tadi juga sudah kita bahas masalah hamstring ini apakah parah atau tidaknya, baru besok akan diobservasi ya, akan dicek gitu ya, akan dicek apakah memang bisa menghadapi PSIS atau tidak, karena jaraknya juga lumayan semingguan menghadapi PSIS Semarang, sehingga masih punya waktu. Kalau memang hamstringnya tipis-tipis saja ya 3-4 hari sudah bisa bermain bola lagi lah. Jadi kalau parah, nah ini mungkin yang perlu sedikit treatment khusus, sehingga ya kalau tidak menghadapi PSIS ya setelah itu menghadapi Persija gitu. Ini akan lebih menarik teman-teman. Dan jangan lupa juga ada beberapa fakta menarik terhadap klub dari PSIS Semarang ini teman-teman. Juga jangan lupa lah sebelum menghadapi Persija beberapa musim kemarin kita selalu menghadapi PSIS Semarang dulu, tapi ada beberapa kejadian di situ. Besok kita bahas lah ya, jadi biar lebih menarik. Tapi hari ini kita fokuskan dulu saja kepada pembahasan yang santai, yang mana bisa menjadi hiburan juga lah buat teman-teman bobotoh. Nah ini juga kemarin ngomong-ngomong masalah pensiun, Mark-Klok juga kan sudah menyatakan bahwa saya ingin pensiun di Persib, tapi ini apakah memang bisa atau tidak, kan kemarin ada yang nanyain itu. Tolong dong di ACC saja manajemen Persib Bandung untuk ya Mark-Klok setidaknya bisa pensiun di Persib dengan beberapa pemain yang lainnya, tapi kita khusus dulu ke Mark-Klok dulu. Nah apakah bisa atau tidak ini tergantung teman-teman jawabannya. Kalau untuk pensiun ini ada beberapa faktor tentu saja, yang mana ya kalau memang masih produktif terus bisa dikontrak, tapi kalau memang sudah habis gitu ya masanya, nah ini juga harus siap-siap ya tergantikan perannya dengan yang lain. Ya istilahnya mah jadi camat tenanawan asal ya apa mau digantikan perannya oleh orang lain. Nah ini kita nggak tahu sampai kapan lah kalau Mark-Klok ingin bertahan di Persib Bandung. Kalau memang ingin pensiun ya tentu ada pembicaraan khusus tentu saja mengenai gaji dan lain sebagainya, karena ya kita tahu sendiri lah manajemen Persib saat ini sedang ingin membangun sesuatu yang lebih besar gitu ya untuk kenyamanan fasilitas di masa depan teman-teman. Jadi ya kita juga ingat Haryono pada saat itu ingin pensiun di Persib, tapi dia ngomong secara lantang di depan bobotoh bahwa pelatih tidak menginginkan saya katanya, jadi saya akan mundur dulu. Nah ini ya apakah Mark-Klok juga kalau selama Bojan Hodak ada di sini mah insya Allah gitu ya aman, tapi kalau memang ada pelatih baru atau bagaimana ya ini juga kita tidak bisa menentukan nasib pemain gitu ya teman-teman. Kalau manajemen sih saya pikir masih bisa dinegosiasi masalah kontrak, kelanjutan kontrak, tapi yang jelas kalaupun Mark-Klok musim depan masih ada di Persib ya kayaknya memang akan ada penurunan dari gaji gitu ya teman-teman. Ya bukannya gimana, tapi ya harus ada win-win solution ya nanti gitu ya. Jadi ya kita sama-sama lihat nanti saja teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.